Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cemara ingin mempresentasikan aplikasi akuntansi yang kami kembangkan ataupun kami buat, yang mana merupakan tugas akhir dari mata kuliah Database Management System jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, pada aplikasi ini ataupun sistem yang kami kembangkan ini, kami menyebutnya dengan nama Laporin, yang merupakan singkatan dari Laporan Akuntansi Profesional Online Ringkas Instan. Nah, dalam membuat aplikasi ini ataupun mengembangkan sistem ini, kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu MySQL dengan database yaitu PHP-MyAdmin. Nah, untuk penjelasan mengenai PHP-MyAdmin-nya akan dijelaskan oleh Taufik. Kepada Khalifah Taufik Rifai dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan database yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi yang telah kami presentasikan sebelumnya. Yang mana di sini kami menggunakan PHP-Admin digunakan untuk menyimpan data-data tabel-tabel yang nantinya itu kami perlukan dalam transaksi hingga ke laporan keuangan nantinya. Nah, langsung saja di sini dalam pembuatan aplikasi tersebut di sini ada beberapa tabel, yaitu ada sebanyak 17 tabel. Yang pertama ada tabel jurnal entry, tabel akun, tabel barang masuk, tabel harga, tabel list order, tabel master akun, tabel master supplier, tabel order, penjualan detail, stok barang, transaksi, dan user. Nah, yang mana dari 17 tabel ini mereka saling berhubungan satu yang lainnya. Nah, sehingga tabel-tabel di sini sangat berpengaruh terhadap tabel-tabel nantinya. Seperti tabel master akun ini. Nah, tabel master akun itu berguna untuk ketika kita menginputkan akun-akun, nama-nama akun nantinya pada aplikasinya, itu akan masuk ke tabel master akun ini. Nah, yang kedua yaitu ada tabel barang masuk. Nah, ataupun tabel stok. Nah, tabel stok ini itu berhubungan. Ketika kita memasukkan barang masuk nantinya pada tabel, itu stok akan otomatis bertambah di tabel stok. Dan juga ada tabel master supplier. Tabel master supplier itu kita bisa memasukkan nama-nama supplier yang nantinya itu akan masuk ke tabel tersebut. Dan juga di sini ada tabel transaksi untuk menyimpan transaksi kita selama penjualan, baik secara debit maupun secara kredit. Lalu ada tabel user ataupun user, yang mana ini tabel digunakan untuk menyimpan informasi dari user tersebut, seperti namanya, seperti username, maupun password yang mereka gunakan. Mungkin sekian penjelasan dari database yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Taufik. Untuk selanjutnya itu kami akan menjelaskan mengenai codingan, yang di sini untuk codingannya ataupun bahasa pemrogramannya itu kami buat ataupun itu di aplikasi Visual Studio Code, yang mana di sini terdiri di sini kami melakukan banyak codingan, yaitu seperti yang dapat dilihat pada layar tersebut. Itu dimulai dari indeks, ada juga tentang buku besar, jurnal umum, laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, akun, supplier, menu, stok barang, total pendapat, dan transaksi. Nah, di sini kami ini mengerjakan ini itu untuk tujuan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Database Management System. Di sini itu adalah tampilan awal ataupun dashboard awal dari aplikasi Laporin. Tahap awalnya itu kita akan melakukan login. Itu dengan menu sebelah kiri ini. Setelah login, nah jika teman-teman jika belum memiliki akun itu bisa diregistrasi terlebih dahulu. Namun ketika itu dengan isi nama lengkap, username,
password dan konfirmasi password. Nah, karena kita sudah mempunyai akun, itu langsung saja kita sudah punya akun dan login. Silahkan login, masukkan username dan password yang sudah dikonfirmasi. Setelah masuk, itu tampilan dashboardnya akan berubah seperti ini, dan di sebelah kanan juga menu, kita bisa akses menunya. Nah, kita akan logout kembali. Apabila di bagian awal ini kita belum login, nah apabila kita klik menu, itu kita akan tetap disuruh login karena kita belum login. Oke, saatnya kita login. Nah, setelah kita login, kita akan klik menu. Nah, di klik menu ini ada beberapa menu, itu daftar akun. Nah, ini daftar akun adalah akun-akun yang digunakan dalam akuntansi. Itu bisa kita filter berdasarkan jenisnya, itu seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, ini jika ingin kembali, kita akan menu yang selanjutnya, itu daftar supplier. Nah, daftar supplier ini ada nama-nama supplier yang kita gunakan. Nah, tujuan dan aplikasi ini adalah aplikasi yang kami tujukan kepada UMKM ataupun pelaku usaha toko harian. Nah, nama supplier di sini bisa input nama supplier dan nama barang. Oke, menu selanjutnya adalah stok barang. Di sini ada stok barang yang telah dimasukkan ke dalam toko harian kita. Kembali, itu ada juga laporan keuangan, itu ada pendapatan, ada laporan laba rugi, ada posisi keuangan, ada jurnal umum, dan buku besar. Oke, sini adalah buku besar, itu penjualan, kas, beban gaji, dan semuanya telah terhubung dan tidak terjadi redundansi. Baik, langsung saja kita akan demo menggunakan aplikasi. Oke, ini kita akan melakukan transaksi. Itu pertama adalah jurnal. Nah, jurnal di sini kita bisa di bagian ini kita bisa pilih tanggalnya, itu tanggal 15. Deskripsinya ini kita beban gaji. Oke. Akun debitnya adalah kita pilih beban gaji, akun kreditnya kita pilih kas. Nah, untuk jumlahnya itu misalnya gajinya itu 2 juta. Maka kita tinggal klik simpan transaksi. Nah, setelah kita simpan transaksi ini, maka transaksi tersebut bisa kita lihat di jurnal umum. Nah, itu pada tanggal 6 bulan 6 tanggal 15 beban gaji, dan beban itu kas 2 juta. Oke. Nah, sebelum kita lakukan transaksi, tentunya kita harus nginput barangnya. Nah, nginput barang itu di stok barang. Nah, kita barang ini kita pilih supplier. Nah, di pilih supplier ini bisa kita isi di menu daftar supplier tadi. Tentunya kita masukkan nama supplier baru, itu PTA. Nama barangnya minuman. Kita simpan. Oke, maka PTA akan langsung tersimpan di sini. Lalu kita klik menu dan kembali ke stok barang. Lalu kita tinggal klik saja. Itu PTA, nama barangnya minuman. Satuannya itu botol. Harga stoknya itu kita buat 20. Harga jualnya itu kita buat 5.000. Harga pokok penjualnya itu kita buat 3.000. Lalu simpan. Maka minuman akan tersimpan di stok barang. Kita kembali ke transaksi kasir. Nah, kita pilih tanggal today, nama barangnya minuman. Langsung di sini connect dengan harga jualnya, jumlahnya, dan totalnya. Nah, jika transaksinya orang membeli 2, kita tambahkan saja. Jadi langsung total transaksinya terkonek. Lalu simpan transaksi. Hal tersebut bisa kita lihat di pendapatan.
itu minuman 10.000, minuman 26.000, sehingga total pendapatan itu bertambah. Nah, di total pendapatan ini bisa juga disimpan atau print dengan ekspor PDF dengan tampilan seperti ini. Nah, lalu kita kembali laporan keuangan, itu bisa kita lagi laporan laba rugi. Nah, di laporan laba ruginya itu bertambah, laba kotornya 150.000, laba ruginya 1.950.000. Total pendapatannya 150, ataupun laba kotornya bisa kita lihat di sini, laba kotornya 150, dan ini total bebannya sebanyak ini, dan ini adalah laba bersihnya. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari kami mengenai sistem yang kami buat. Jika ada salah kami mohon maaf, dan jika ada kekurangan kami juga meminta maaf. Dan tentu saja aplikasi ini akan kami terus kembangkan ke depannya agar bisa bermanfaat untuk dalam ilmu akuntansi tentunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.